Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa dan tolong tuntun agar kami bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Teori-teori palsu tentang Allah. Ayat intinya diambil dari Roma 1 ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Keterangannya, teori bahwa Allah adalah suatu zat yang meliputi segenap alam adalah salah satu muslihat setan yang paling licik. Teori itu salah menyatakan Allah dan merupakan penghinaan kepada kebesaran dan kemuliaannya. Teori-teori yang menganut bahwa segala sesuatu adalah Allah tidak ditunjang oleh firman Allah. Terang kebenarannya menunjukkan bahwa teori-teori ini adalah alat-alat yang membinasakan jiwa. Kegelapan adalah unsurnya, hawa nafsu adalah lingkungannya. Teori-teori tersebut memuaskan hati dan memberikan surat izin kepada kecenderungan. Berpisah dari Allah adalah akibat menerima teori-teori ini. Hanya ada satu kuasa yang dapat memutuskan rangkulan kejahatan dari hati manusia, dan itu adalah kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya melalui darah oknum yang dikorbankan, dosa dapat dibersihkan. Rahmat-Nya sendiri saja yang dapat menyanggupkan kita untuk menolak dan menaklukkan kecenderungan-kecenderungan sifat kita yang telah jatuh. Kuasa teori-teori keagamaan mengenai Allah ini tidak menghasilkan apa-apa. Jikalau Allah adalah suatu zat yang meliputi segenap alam, maka Ia tinggal pada semua manusia. Dan supaya memperoleh kesucian, manusia hanyalah memperkembangkan kuasa yang sudah ada di dalam dirinya saja. Teori-teori ini diikuti dengan kesimpulannya yang logis, melenyapkan seluruh ekonomi Kristen. Teori-teori tersebut menyingkirkan kebutuhan pendamaian dan menjadikan manusia juru selamatnya sendiri. Teori-teori tentang Allah seperti menjadikan firman-Nya tidak berarti, dan mereka yang menerimanya berada dalam bahaya besar yang akhirnya dituntun kepada anggapan bahwa seluruh Alkitab sebagai suatu dongeng pada akhirnya. Teori-teori itu mungkin menganggap kebajikan itu lebih baik daripada kejahatan, tetapi Allah telah digeser dari kedudukan kedaulatannya. Mereka menempatkan ketergantungan mereka di atas kuasa manusia yang tanpa Allah tidak berarti apa-apa. Manusia yang tidak ditunjang tidak akan mempunyai kuasa yang sejati untuk menolak dan mengalahkan kejahatan. Pertahanan jiwa hancur lebur. Manusia tidak mempunyai benteng terhadap dosa. Bila mana sekali saja pembatasan firman Allah dan Roh-Nya ditolak, kita tidak mengetahui sampai berapa dalam orang dapat tenggelam. Mereka yang terus-menerus memegang teori-teori keagamaan ini pasti akan merusak pengalaman Kristen mereka, memutuskan hubungan mereka dengan Allah, dan kehilangan hidup kekal. Teori-teori palsu tentang Allah. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, di akhir zaman akan banyak teori-teori palsu yang muncul yang akan merusak kepercayaan umat-umat Tuhan terhadap kitab suci, bahkan terhadap kedaulatan Allah sendiri. Untuk itu, umat-umat Tuhan, mari kita selidiki lebih dalam akan firman Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kita akan tetap kuat, tetap teguh mempertahankan iman, dan terus berharap kepada Allah Sang Pencipta dan Penebus kita.
Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, pagi ini ya Tuhan kami bersyukur atas kemurahan Tuhan bagi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, bantu kami untuk terus berharap kepadamu, mempelajari firman-Mu dan terus beriman kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami agar kami bisa belajar lebih peka akan kehendak Tuhan dan kami dapat menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami mau serahkan hidup kami hari ini dan selanjutnya. Bantu kami untuk bisa menang menghadap setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami. Karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.